Hai 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 Sobat Akhir Pekan. Selamat datang di podcast Akhir Pekan BEM FPB. Jangan lupa siapkan cemilan kalian dan selamat mendengarkan. Hai, balik lagi di podcast Akhir Pekan episode 3 dengan tema kuliah kok di TikTok. Wah, ini juga bingung gak sih maksudnya? Nah, sekarang kita akan buka kartu kalian semua mahasiswa-mahasiswi yang suka banget main TikTok. Ayo, penasaran kan? Sebelumnya gue mau menyapa dulu pendengar dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan selalu pantengin podcast Akhir Pekan BEM FPB. Nah, kali ini gue juga gak bakal sendirian, karena gue bakal ditemenin sama narasumber yang cantik-cantik dan hits pastinya. Mungkin kalian juga pernah ngeliat mereka deh kayaknya lewat-lewat di FYP, ya kan? Nah, gue sebelumnya juga bakal jelasin dulu singkat mengenai podcast Akhir Pekan. Jadi podcast Akhir Pekan ini itu program yang dibuat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Ini podcast episode ketiga, dan teman-teman jangan lupa nonton episode pertama dan kedua karena nggak kalah epic pastinya. Nah, sebelumnya kenalin gue Salvia, angkatan 2021 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan ada narasumber gue. Halo semuanya, kenalin gue Aureli, gue dari PBI Angkatan 2020. Gue juga ikut organisasi sih di HMPS PBI. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Jessica Grace Emanuela, biasa dipanggil JJ, biasa dipanggil Jejes, atau dipanggil Grace. Panggil Gue Iman, dari, guys. jangan Iman dong, Rel, Iman cowok. Gue dari pendidikan bahasa Inggris juga nih kebetulan, dan gue juga ikut organisasi HMPS PBI. Angkatan 2020. Lupa yang mau kenalan boleh mungkin kali ya. Boleh tuh, Aureli lagi jomblo, guys. Pengumuman. Ya. Username IG boleh kali ya? Boleh nggak tuh? Boleh nanti ditaruh kali ya. Boleh kali nanti itu. Oke. Asik. Dibuka untuk umum, guys. Asik, habis ini dapat jawaban ya. Amin. Atas segala doanya. Amin. Tugas. Aurel, BTW Om Anang sehat? Wah, sehat banget. Tadi katanya lagi mau pergi ke luar negeri katanya. Kapan-kapan boleh kali ya mampir Aurel. Boleh Apa kali kalau jadi Aurel kali kali ya? Nitip oleh-oleh dong kalau bisa. Mau apa? Apa sih yang gak buat kamu? Oh iya. Aduh, jangan gitu dong. Oke. Openingnya kayaknya udah ya. Sekarang gue mau masuk langsung ke topiknya nih. Gue mau nanya dulu Aurel sama Grace. Sebelumnya kalian main TikTok kan? Main dong. Main lah, ya kan? Main. Biasanya konten-konten apa aja sih yang kalian lihat? Konten beauty, konten edukasi juga banyak banget sih edukasi. Kalau gue sendiri sih ya paling banyak tengah malam, nggak tengah malam, pagi-pagi juga ada lagi disuruh overthinking konten galau. Aduh. Tapi tenang aja guys, konten edukasi juga banyak. Edukasi macam apa tuh? Nanti kita lanjut ya. Boleh disebutin nggak sih username yang biasa kalian cari nih di konten-konten edukasi? Kalau konten edukasi kebetulan karena gua ini dari pendidikan bahasa Inggris, jadi kan otomatis yang dibutuhin kan belajar bahasa Inggris kan sama konten-konten TikTokers gitu. Jadi kadang gue nyari di TikTok tuh ketemunya yang kayak TikTokers namanya Era Nitri, dia itu suka bagi-bagi konten seputar bahasa Inggris kayak grammar, terus isi soal bahasa Inggris singkat, terus isi soal TOEFL juga ada loh gitu. Jadi banyak banget sih yang gue bisa ambil dari TikTokers itu. Gue sendiri sebelumnya sama sih sama Jessica, karena kan kita sama-sama PBI yang masih belajar bahasa Inggris gitu kan. Udah mepet ujian, bingung cara pakai ini gimana, ujung-ujungnya ke TikTok nyari konten bahasa Inggris. Kalau gue suka dengan yang namanya aaron.inggris. Dia tuh emang orang asli Inggris yang di Indonesia. Terus dia kayak ngasih kita konten-konten grammar, terus kayak misalnya kayak apa sih nongkrong di bahasa Inggrisnya nongkrong gitu, nanti dia kasih tahu nongkrong tuh bahasa Inggrisnya tuh hangout lah, apa bahasa idiom juga yang jarang kita dengar di Indo tuh ada juga sama dia. Oke. Tuh guys, jadi nggak ada alasan ya buat kalian nggak bisa belajar bahasa Inggris lagi, ya kan? Bener banget. Udah banyak Dan banget nih. Tahu? Iya, nggak cuma bahasa Inggris sih kalau menurut kita sebenarnya. Banyak banget. Matematika siapa tuh? Yang cakep tuh. Oh, yang Jepang. Yang di Jepang. Cakep tuh. Siapa tuh? Aduh. Depannya J kalau nggak salah J. Siapa dia? Jerome Pauline, ya kan? Yoi! banget.
Gila. Gue kalau udah nontonin dia berasa gue tuh paling orang paling apa ya kalau gue nontonin dia tuh. Bahasa orang paling pinter nggak sih? Iya, pinter Konnichiwa. banget. Arigato Gue gozaimasu. pengen ikut gabung ya sama Maudy Ayunda juga. Aduh, pusing deh kalau udah jambul sama mau di Oyunda. Taraf mereka segini, gue sebelah apa lebih tinggi lagi sih harus. Ala. Aduh. Dan menurut gue juga sebenarnya dari TikTok tuh kita bisa ngambil banyak banget ya, nggak cuma konten-konten belajar. Kalau kita nggak bisa masak atau pengen ngeliat resep masak, bikin kue sampai ke skincare juga itu banyak banget. Bener banget. Banyak banget konten masak, konten skincare lah, konten apa lagi dong? Orang-orang yang dulunya pemalu ya, Je ya. Jadi berani menunjukkan bakatnya. Tips and trick ya kalau kata orang ya. Jadi kayak TikTok itu Banyak banget sih kontennya. Banyak juga ada konten olahraga juga ada kok. Kalau iya. mau yang belajar hidup sehat gitu-gitu. Gue tahu. Gue kan demen banget ya sama ngedit gitu ya. Nggak di organisasi gue ngedit, nggak di kelas gue ngedit. TikTok tuh bantu banget nih kayak tips-tips Canva. Iya, kalau mau presentasi ya. Iya, template Canva, PPT tuh ada di situ banyak tuh, banget jadi sih. Tuh dibutuhin banget tuh, apalagi sekarang semuanya pakai Canva kan, apalagi kayaknya tuh. Dan karena TikTok itu kita jadi lebih kreatif sih menurut gue. Benar banget. Dan gue juga sebagai pengguna TikTok ya, gue akhir-akhir ini merhatiin kayak rekomendasi-rekomendasi skincare dan supaya kita tuh nggak salah milih skincare karena di situ juga udah banyak banget kan dokter-dokter yang ngasih tahu gimana skincare yang udah BPOM segala macam gitu. Jadi kita betul banget. Dan banyak banget ya dokter-dokter tuh sekarang bikin konten TikTok. Jadi kayak kita tahu loh kayak cari skincare yang benar tuh gimana caranya gitu sih. Jadi jangan salah pilih guys. Skincare aja jangan salah pilih gimana yang lain gitu kan. Aduh. Pusing nih kalau masalah ini nih. Bener banget sih. Biasanya kalian tuh kalau nonton TikTok tuh sampai jam berapa sih? Kalian nggak bisa ngabisin waktu buat TikTok tuh? Kalau nonton TikTok tuh biasa kalau lagi nggak bener-bener nggak tahu mau ngapain tuh bisa berapa jam ya? Ada kali sehari hitung-hitung Setengah harinya tuh ada tuh kayak gue nonton TikTok. ada kali satu harinya tuh setengahnya gitu. Waduh, influencer banget ya jam-jamnya. Nggak kerasa. Aduh. Masalah gini, kalau udah malam-malam terus buka TikTok, tuh kayak lupa waktu jadi. Masa tiba-tiba scroll terus kan, mata tuh kayak lihat ini, ih menarik, scroll ke bawah, ada menarik lagi. Lihat ini lagi menarik. Jadi kayak bener-bener Wah, nggak TikTok ngebosenin sih. Kalau mau dibahas kan tuh TikTok kayaknya hidup kita deh. Beneran deh. Kayak kalau nggak gue ngegabut di rumah gitu kayak Iya. lagi ini ngapain scroll TikTok. Terus untungnya ya orang-orang TikTok baik-baik sih. Kasih kita rekomendasi banyak banget kayak film dikasih, drama dikasih, cara guna ini itu dikasih semua. Jadi kayak kayaknya gue jadi nggak bosen deh di rumah. Iya, oke. Lagi pandemi ya nggak sih? Bener Kayak banget. daripada keluar rumah mending scroll TikTok aja di rumah. Bener. Nah, Aureli sama Grace kan kita udah bahas nih konten-konten dari orang-orang ya kan. Nah, sekarang gue mau nanya, kalau di kalian tuh, konten kalian tuh biasanya kalian tuh bikin apa sih di konten kalian? Video joget sih kayaknya ya. Video joget ya. For your information aja nih ya, isi TikTok gue pasti barengan sama dia gitu. Jadi gimana ya Bun? Isinya mirip-mirip. Ya, Teman-teman boleh kali ya di stalk TikToknya abis ini. Aduh, boleh tuh nambahin followers lumayan Boleh di sini dong, Aurel, Grace, nama TikToknya di sini. Siapa tahu nih teman-teman yang ada jujur kalian dari lama bisa jadi kan? Banget dia dari gue ya. Terkadang-kadang gue jarang orang boleh tahu TikTok gue nih. Spill gak nih? Terkadang-kadang terkiding-kiding ya. Jadi janganlah keep it private aja lah. Iya, nanti buat kamu aja deh aku kasih sendiri ya. Iya, khusus kita bertiga aja ya, Sof ya. Iya, aja nanti. Jadi konten mereka emang khusus buat private. Jadi kalau kalian mau lihat ya udah lihat yang lain aja ya guys ya. Iya, betul. Nah, karena banyak banget nih manfaat dari TikTok yang kalian dapat ya kan, kayak yang belum tahu cara bikin daftar isi otomatis, cara bikin CV, atau bahkan kalian pernah nyari-nyari nggak soal kayak cara-cara interview gitu kan? Pernah sih, lebih kebanyakan malah muncul di FYP. Iya, kadang kayak ada tips and trick bikin CV supaya diterima gitu. Nah, kalau gua gimana cara pas interview lolos gitu.
nggak cuma lolos gitu. ke kerjaan, organisasi juga bisa, kayaknya semua interview bisa deh. Termasuk interview ke organisasi lah ya, itu juga. Tuh, Banyak banget betul tuh banget. lihat di FYP. kayak Apalagi waktu itu temen gue pernah nanya sama gue nih, aduh Ral, nanti kalau mau masuk organisasi nih, dapat pertanyaan gini, jawabnya gimana sih? nah, Itu bilang gini, udah nih, lu buka TikTok ini aja, lu pelajarin deh sendiri. tinggal share link ya sekarang. Sharing, iya. Betul Share banget. link. Tuh guys, jadi kalian jangan gundah gulana ya bagi kalian yang pengen, aduh, gue belum punya pengalaman interview atau segala macem, jangan bingung, jangan bimbang. Udah ada konten-konten interview yang sangat bermanfaat. Yoi, bener banget. Kayaknya Nah, aku buat juga orang-orang yang nggak punya TikTok ya sekarang mendingan cepet-cepet download deh. download deh kalian. Bagi kalian yang mau dari pengen tahu sesuatu, terus tahu apa yang lagi viral, itu pertama kali bukan tuh. TV duluan ya. Tapi Awal nih, ya. kita mau ngingetin dulu nih, jangan salahin kita kalau abis download TikTok kalian nggak bisa berhenti buka TikTok. Ketagihan ya, Bun. Iya, Bun. Gila sih emang. Iya, kayak aduh. Karena semua hal yang kalian mau cari di situ tuh ada tuh gitu loh. Kayak gue sama Jessica suka nongkrong nih. Tempat nongkrong baru ada. Iya, referensi-referensi. Tinggal ketik, udah jari TikTok, tinggal ketik, ya kan? Betul sekali. Kayak kemarin tuh gue sempet bingung ya. Kayak gue tuh weekend pengen ke tempat makan di Tangerang tuh ya gue bingung kan mau kemana. Jadi gue bukan nanya Google lagi, tapi gue nanya TikTok dan di situ keluar semua, ya kan? Nah, emang banyak banget kayak tinggal ngetik hashtag aja nggak sih tempat makan hits di Tangerang. Pasti muncul keluar semua. Munculnya pasar lama biasanya. Pasar lama sih enak sih. Emang the best di pasar lama, ada apa aja sih makanannya. Sate Aduh, ada, makanan pinggir jalan semua ada deh. Gue udah nggak enak, tahu. dijamin enak-enak semua ya pasar lama ya. Aduh, jadi lapar deh. Ih, Ya abis itu Iya. lapar gue. Guys, kalian pernah nggak sih kayak ngeliat konten di TikTok atau kalian nyari deh di TikTok kayak tempat-tempat nongkrong, kafe yang kalian suka nongkrong nggak sih? suka dong. Wah, jangan ditanya. Wah, Jangan ditanya ya teman-teman. Tuh, berarti Tiap hari gue mau nanya dong rekomendasi kafe tempat nongkrong yang teman-teman penonton bisa besok mengunjungi atau Banyak banget sih kalau kebetulan nih, kalau gua sama Aureli sukanya ngopi. Jadi Nah. biasanya kita nyari kafe ya. kita nyari kafe terus bisa sambil nongkrong terus kita kerjain tugas tuh biasanya tuh. Biasanya Karena suntuk kan kalau di rumah doang gitu ngerjain tugas Benar. tembok lagi. kayak ganti vibe aja ya belajarnya ngerjain Betul. tugasnya jadi gitu. Jadi bisa nongkrong sambil belajar gitu. Tidak menghilangkan konteks-konteks belajarnya ya meskipun lagi di luar Iya. atau di mana. Gitu. Apalagi jujur banget nih, jujurly banget nih ya. Gue tim deadline. Oh, tim deadline. Tim deadline. Jadi kalau misalnya Kalau Grace gimana? Tim apa nih? tim selalu ada Tim buat ikut. kamu. Buat siapa itu Nggak kira-kira? bercanda. Sama sih kayaknya tim deadline. iya, Suka ngerjain tugas H-1 atau nggak H-jam. H-1 aja kalau misalnya mau H-1 tuh harus gini. Aku manggil dia, Jess keluar yuk. Ngapain kerjain tugas di luar? Masih sempet-sempetnya ya Bener-bener. untuk Ujung-ujungnya pasti ngopi. Ngopi, Nongkrong. Sambil kerjain tugas. Dan banyak banget loh ngerjain rekomendasi. tugas. Kopi. Tapi Iya. kalau kalian nongkrong sambil ngerjain tugas itu, tugasnya beneran dikerjain kan? Kerjain. Kerjain. Harus tuh, Mas. Nggak pulang sebelum tugas kelar. Sumpah. Ya. Beneran. Oh gitu. Emang pengabdi deadline banget sih, kelihatan banget ya. Bener. Kalau Berarti kalian mau tahu rekomendasi tuh boleh silakan. Oh iya, silakan. Kita bisa suka nongkrong gimana sih? Kalau misalnya ngerjain tugas tuh demen banget ke Tanah Tap di Puri. Iya, Tanah Tap di Puri sih tempatnya comfy banget sih. Terus Terus jangan itu buat nongkrong sih. itu Lebih buat nongkrong. Kalau buat nugas tuh ada vibes yang Iya. enak gitu. Biasanya ya Tanah Tap sih di Di Puri. Puri. Terus Kata apalagi? Puri. Terus kita juga suka ke Lipomo Puri. Tuh dia ada di bagian luar. Max Coffee-nya itu tuh outdoor enak banget di situ. Iya. Definisi enak buat ngerjain tugas karena mejanya gede, ininya Ya pokoknya adem Comfy. juga sih apalagi Ya, restoran nyaman ya. banget lah ya buat tugas. Nyaman. Bisa nih temen-temen habis ini nyobain tempat yang udah direkomendasiin sama Aurel sama Grace. Boleh. Boleh banget. Tahu-tahu ketemu kita loh. Kita Waduh. sering loh. Tuh, bikin TikTok deh. Iya deh.
Oke, berarti kalian tuh termasuk yang kalau misalkan nggak ngerti sesuatu tuh terus tanyanya di TikTok ya sekarang? Karena maksudnya di TikTok gak cuma kayak ngasih tahu jawabannya, kayak dijelasin juga tuh. Jadi Benar, kayak benar, pas benar. banget gitu loh, karena butuh kan. Lebih detail dan lebih terpercaya aja nggak sih? Soalnya gini, bukannya kita bilang pas di kelas kita nggak belajar ya, kita belajar, tapi kayak maksudnya kan kita kelas berapa jam sih, kayak ada 2 jaman lebih gitu kan. Iya, kadang kayak mau cari tahu informasi lebih apa? Lebih gampang. Lebih banyak lagi Iya. dari TikTok juga ada. Benar, benar, benar. Apalagi soal Microsoft Excel ya, kita kan kayaknya Wah, walaupun jarang ya Bun pakai Excel, tapi setidaknya di TikTok tuh kasih tahu sih banyak Iya, sih. jadi tahu gitu nggak sih? Minimal dasar-dasarnya kita tuh tahu gitu. Pokoknya karena TikTok ya, yang sebelumnya nggak tahu tuh jadi tahu. Nah, nggak cuma dalam hal ya elektronik juga enggak. Kesehatan pasti banget gak sih? Kayak ada orang-orang lagi yang kayak ceritain nih dulu pengalamannya dia sampai mental health-nya kena sampai ke psikolog, kira sembuh tuh ada semuanya tuh. Iya. Kayak gue Nah, ngikutin jadi ceritanya tahu aja ya kayak bahayanya mental health, penyebab-penyebabnya, gejala-gejalanya pun kita bisa tahu dari situ, teman-teman. tuh. Jadi banyak banget nih yang bisa kita cari, kita browsing di TikTok, termasuk cara kalau nggak bisa move on gimana, atau cara mau balikan sama mantan gimana, mungkin ada yang juga. Tapi emang bener sih, kalau galau pasti bukanya TikTok ya. Tapi lucunya tuh ya Jess ya, sama Salf nih. Gue mau kasih tahu nih TikTok gue giliran gue lagi overthinking pasti muncul terus, bukannya makin buat gue kan agak yang bikin galau gitu ya. overthinking. Iya. Makin overthinking gue kayak aduh. Gimana ya? TikTok tuh kayak mengetahui isi hati kita, gila. Bener banget gila. Termasuk juga sebenarnya tuh TikTok tuh ya bisa dibilang tuh relate banget ya sama apa yang lagi kita jalanin sekarang, apalagi kan kita juga masuk prodi pendidikan gitu kan. Bener. Iya, betul. Kayak semua berita-berita tentang pendidikan ada tuh di TikTok. Kayak awalnya gue nggak tahu apa-apa nih. Oh ternyata pemerintah baru ngeluarin ini, baru TikTok munculin juga. Akhirnya gue tahu deh. Benar. Cara guru-guru ngajar segala macem, kita kan juga jadi tahu di situ. Terus kayak buat ciwi-ciwi sekarang nih ya yang demennya pergi nongkrong terus foto-foto, ide post buat foto kamera tuh gimana tuh ada semua gila. Jadi Ada kayak semua guys, dari angle bawah sampai angle samping ke atas ada. Udah kalian tuh mau nyari apa aja tuh ada guys. Dari nah, gue juga pernah nih nyari kayak sebelum masuk jurusan ini, sebelum gue masuk Karma kan gue juga termasuk lulusan baru ya. Gue juga bingung kan, kayak gue tuh harus masuk jurusan mana sih gitu kan. Terus gue akhirnya memutuskan untuk ngetik di TikTok tuh kayak jurusan pendidikan bahasa Inggris, jurusan yang lain-lain, ya kan. Itu tuh bener-bener keluar semua dan mereka tuh ngasih tahu di prodi itu tuh belajar apa aja sih, kayak di prodi bahasa Inggris mempelajari tentang kayak pendidikan, cara mengelola emosi sebagai nanti kitanya lulusannya akan menjadi pendidik ya. Jadi bukan cuma menjadi pendidik yang asa pendidik, tapi gimana caranya kita menjadi lulusan yang terbaik kayak gitu sih. Ya, bener-bener bermanfaat banget sih ya. Apalagi kayak anak-anak yang baru lulus SMA nggak tahu mau kemana kuliah ambil apa. tuh. Tapi sebenarnya buat kita yang udah kuliah pun ya, karena kita kan angkatan corona nih guys, jadi kayak ke kuliah baru berapa kali sih. Nah, waktu itu juga tuh di TikTok tuh ada tuh kayak tips-tips nih buat kalian yang baru mau masuk kuliah atau enggak baru pertama kali mau offline kelas harus ngapain. Apa aja yang harus dilakuin ya kan? Ya, betul. Gitu. Terus biasanya banyak banget nih alumni-alumni, kakak tingkat yang ngasih tips and trick gimana caranya kalian berada di kuliahan. Semester 3, semester 5 harus ngapain. Itu benar-benar udah kasih tahu. Jadi nggak pongo-pongo amat lah ya di semester awal gitu. The spoiler. Itu sebenarnya sih awalnya ya kalau dengar-dengar kayak semester 3 udah apa, semester 5 udah apa, agak ngeri-ngeri sedep ya. Bener banget, kayak gue takut gini nih. Duh, kuat gak ya, Bun? Takutnya nggak kuat nih lanjutin Jadi kuliah. udah harus soalnya apanya ya. Iya, siapin mental juga tau guys. Betul. apalagi pas gue lihat tuh udah kating-kating tuh ngasih tahu kalau di semester 5 tuh kayak gini. Waduh. Karena semester 5 udah kayak mau masuk ini ya sih magang sama skripsi bentar lagi. Iya, bener banget. Kayak jadinya bener banget tuh. Nah, di TikTok itu juga ada tipsnya. Kalau mau buat skripsi sama
Magang. sambil magang. Iya. Itu ada tuh gimana cara kalian manage waktu. Manage waktu sih paling Benar, penting benar. sih menurut gue. Tempat-tempat magang yang bisa kalian explore. Iya, betul. Terus kayak misalnya nih kalian walaupun di pendidikan nih, fakultas pendidikan, nanti magangnya mau kemana sih? Nanti pas magang emang cuma orang kan kiranya pendidikan cuma bisa jadi guru. iya, nah di situ kan ada tuh gue tuh dulu dapet tuh. Enggak kok, misalnya kayak kita nih PBI nih bilang PBI mah jadi guru doang nih masuk PBI. Padahal sih mereka bilang enggak kok, kalian bisa jadi content creator, jadi Bener guru banget. emang bisa gitu kan, bisa jadi apa gitu, jadi Translator. bagian apa di kantor tetap gue lupa. Banyak deh pokoknya di TikTok tuh kasih informasi tuh nggak setengah-setengah gitu langsung. Benar. Apalagi kalau di prodi kita kan pendidikan dan bahasa, kita juga bisa jadi penerjemah loh guys, bisa keliling-keliling ke luar negeri segala macem kayak Iya. gitu. Jadi cuma stuck di pendidikan yang kalian matokin ke guru gitu. Kalau Benar. kalian nggak mau jadi guru juga nggak apa-apa. Betul banget. Nah, kayaknya kita udah banyak banget ya bahas-bahasnya. Gimana kalau sekarang gue mau bacain nih pesen-pesen dan titip salam yang udah masuk di question box-nya IG BEM. Gimana? Gue bacain dulu ya. Yang pertama ada dari KDK. Oke. Pesennya salam buat Lulu dong. Cowok gue jangan diajakin julid. Aduh. Serem banget nih, cowok. Tebel. Takut banget. Takut banget nih Lulu, kamu kuat banget ya cowoknya diajakin julid. Itu loh, Lulu jangan-jangan cowok kamu jadi benches loh, julid. Aduh, hati-hati. Aduh. Di banget nih. Oke, langsung aja ke pesan yang kedua. Oh, kalau kali ini titip salam dari Cika Aulia. Titip salam buat Oke, Cika. angkatan 20. Semangat Tante. Thank you, Ya, Cika. buat angkatan 20 nih. Semangat. Bentar lagi kelar. Semangat, guys. Angkatan Semester kita 4 nih ya. tidak mudah guys, setelah lagi guys. Semangat. Semangat terus. Oke, yang ketiga ada dari Penelope_Dharma. Semangat buat humasku. To great. Thank you, Penelope. Semangat buat Humas. Semangat buat Humas Penny. Iyo. Selanjutnya ada dari anonim ya. Untuk anak PGSD 20, semangat ya ngerjain RPP-nya. Semangat dong. PGSD. Semangat untuk anak PGSD. Udah disemangatin pasti semangat. Harus semangat. Oke, yang terakhir ada dari anonim juga. Salam sehat buat semua dosen dan semangat kuliah buat semua mahasiswa. Wow, thank you anonim. Amin. Thank you. Semangat terus ya. Oke, udah gitu aja sih pesen titip salam yang masuk dari question box kita. Makasih nih buat Aurel sama Grace yang udah mau nyempetin waktunya untuk ngobrol-ngobrol asik, santai, dan banyak banget infonya yang udah kita dapet, yang udah kita dengar. Teman-teman mungkin dengar dari Aurel dan Grace, ya kan? Mereka berdua ini sumber-sumber terpercaya, jadi kalian bisa ngikutin yang mereka udah saranin tadi, yang udah mereka rekomendasiin tadi, nih, ya kan? Kalian bisa ngikutin. Pokoknya thank you banget buat semuanya. Oke, thank you for having us. Thank you juga, Sal. Thank you, Saf. Thank you buat Yang BEM udah- yang udah undang kita ke sini ya. Iya, thank you so Nah, ya, much. thank you banget. Dan aku juga mau ngingetin nih sekali lagi buat pantengin terus, nontonin terus podcast akhir pekan BEM FEB yang seru-seru banget yang ada di channel YouTube BEM FEB UAJ. Thank you semuanya. Dadah. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.